Di antara tantangan pemilihan serentak lanjutan 2020 di Provinsi Riau khususnya dan di Indonesia pada umumnya adalah bagaimana topik peningkatan partisipasi pemilih pada 9 Desember 2020. Kalau kita berkaca pada hasil pemilihan serentak tahun 2015 di Provinsi Riau untuk 9 daerah yang akan pilkada itu terdata tingkat partisipasi pemilihnya rata-rata di angka 64% se-Provinsi Riau. Dari 64% tersebut, kalau kita bedah lagi per kabupaten kota, itu setidaknya terdapat 3 kelompok tingkat partisipasi. Pertama, tingkat partisipasi pemilih di atas 50%, yang kedua di atas 60%, dan yang ketiga di atas 70%. Dua kabupaten yang tingkat partisipasinya di atas 70% adalah Kabupaten Rokan Hulu pada peringkat kedua dan Kabupaten Kuantan Sengingi pada peringkat pertama. Nah, kalau kita lihat di angka yang 50% ke atas, kelompok paling awal tadi, itu ada 2 kabupaten, yaitu pertama Kabupaten Indragiri Hulu dan yang kedua adalah Kabupaten Siak. Sementara kabupaten kota yang lainnya itu di antara 60-an persen. Nah, perolehan partisipasi pemilih di 9 daerah tadi itu dalam kondisi normal. Jadi pemilihan dalam keadaan tanpa pandemi COVID 2019. Nah, untuk 2020 tantangan yang kita hadapi adalah adanya musibah pandemi COVID 2019. Nah, meskipun demikian, kami dari KPU, baik itu kabupaten kota maupun di KPU provinsi, selalu berupaya agar bagaimana peningkatan partisipasi pemilih itu terjadi kenaikan secara signifikan. Nah, target nasional yang telah ditetapkan oleh pemerintah adalah 77,5%. Nah, di daerah itu targetnya macam-macam. Ada yang 70%, ada yang 75%. Nah, yang jelas target nasionalnya adalah 77,5%. Upaya-upaya yang dilakukan oleh rekan-rekan kita di KPU diantaranya adalah ada yang membentuk relawan demokrasi untuk menyasar pemilih-pemilih yang sudah digambarkan, seperti misalnya sasaran pemilih milenial, sasaran pemilih perempuan, sasaran pemilih marginal, sasaran pemilih ibu-ibu gitu ya, sasaran pemilih kaum disabilitas dan seterusnya. Ada pula yang membuat model-model tetap sosialisasi tatap muka terhadap misalnya masyarakat yang ada di pedalaman Indragiri Hulu misalnya, atau di Bengkalis suku Akit. Kalau di Indragiri Hulu tadi ada Talang Mama misalnya, atau di Rokan Hulu itu ada Bonai ya, Sakai di Siak misalnya. Nah, terhadap masyarakat itu tentu tidak cukup hanya dengan informasi media sosial, tetapi langsung bertemu dengan pemilih. Kemudian kami melakukan optimalisasi juga melalui media sosial ya. Media sosial kita ada Facebook, ada Twitter, ada Instagram, ada WhatsApp, dan juga ada YouTube. Nah, media sosial itu tidak hanya yang dimiliki oleh KPU Kabupaten Kota secara resmi, namun juga akun pribadi daripada komisioner atau anggota-anggota KPU dan juga penyelenggara pemilu dari tingkat provinsi, kabupaten hingga nanti di tingkat paling bawah yaitu KPPS. Tentu upaya-upaya ini tidak cukup hanya dilakukan oleh KPU, kami juga berharap ada sinergi dari banyak pihak, partisipasi dari banyak pihak untuk bisa juga menyosialisasikan Helat Akbar pemilihan serentak lanjutan 2020 yang akan dilaksanakan pada 9 Desember 2020. Untuk itu kami selalu menghimbau kepada masyarakat, mari gunakan hak pilihnya pada 9 Desember 2020. Insya Allah kita semuanya akan menggunakan protokol kesehatan sehingga pemilih dan penyelenggara selamat begitu, tetap sehat, dan kedaulatan rakyat tetap berjalan sesuai dengan regulasi yang sudah ditetapkan. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.